Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Pada kesempatan ini kita jumpa kembali dalam acara kita, pendalaman Alkitab. Secara khusus pada perjumpaan kita kali ini, kita akan belajar mendalami tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nah, kita coba melihat apa saja kata Alkitab dan konsep apa yang dapat kita lihat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Namun ada baiknya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, apa yang kami pelajari secara khusus tentang tema penderitaan dan kematian Kristus dapat memperdalam pengenalan kami tentang Engkau dan karya-Mu bagi keselamatan kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas dan lemah ini, biarlah urapan Tuhan boleh menyertai dan memampukan hamba-Mu untuk berbagi dan menyampaikan pesan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua doktrin Kristen, pengajaran yang ada dalam agama Kristen menjadi tidak relevan terlepas dari kebenaran ini, yaitu kebenaran tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Di salib itulah kita menyaksikan pernyataan kesucian dan kebenaran Allah dipadukan dengan kasih-Nya yang didemonstrasikan di Bukit Golgota. Saudara, kelompok yang mengabaikan kebenaran Alkitab, boleh saya katakan liberalisme atau liberalisme, mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mati dan tidak pernah hidup. Bahkan yang lain mengatakan bahwa Kristus tidak sungguh-sungguh mati karena ia bisa hidup lagi. Saudara, masih ada yang lain mengatakan bahwa seseorang yang seperti Yesus yang disalibkan. Jadi bukan Yesus, yang mirip-mirip Yesus. Nah saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus mendemonstrasikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Adanya gereja amat tergantung kepada pekerjaan Kristus yang agung ini. Dasar persatuan dan pengorbanan gereja itu bisa dikaitkan dengan peristiwa ini. Nah saudara, apa tujuan kematian Yesus Kristus? Yang pertama kita lihat rencana Allah. Saudara, tatkala kita membicarakan perjanjian penyelamatan, kita sudah membicarakan bahwa Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, bermaksud memenuhi segala kewajiban manusia agar dapat memberikan keselamatan. Allah Anak, yaitu Yesus, menjadi pengganti manusia. Yesus menderita hukuman bagi manusia, yaitu segenap hukuman. Hukuman yang terberat yang dijatuhkan terhadap dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Beberapa ayat ini kita akan baca satu persatu. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Dengan tujuan semua mereka yang percaya menjadi hidup. Nah, lalu 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa oleh karena kita yang berdosa. Untuk apa? Untuk menggantikan kita, supaya kita itu dibenarkan oleh Allah. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ini bicara tentang kematiannya, supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini penjelasan dari ayat 32, ayat 33 tadi. Lalu ayat yang sangat terkenal Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ayat ini diawali atau dimulai dengan ungkapan karena semua orang telah berbuat dosa. Berbagai bentuk kata dosa itu digunakan lebih dari 50 kali dalam 8 pasal pertama dari kitab Roma, sehingga sangat-sangat penting untuk memahami apa arti kata itu. Jadi kata berdosa itu diterjemahkan dari kata Yunani hamartano. Hamartano tidak mengenai sasaran, yang kita kenal dalam hamartia, meleset dari sasaran. Saudara, ini merupakan rencana dan usaha Allah yang sempurna. Apa yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus itu haruslah diterima jika manusia ingin memiliki hidup yang kekal. Saudara, kematian Yesus tentu tidak secara otomatis akan merubah status dan kondisi kita manusia yang berdosa. Ya, Yesus tidak dapat menyelamatkan kita terpisah dari tanggung jawab dan tanggapan atau respon kita terhadap Dia. Memang Yesus mati untuk semua kita, tapi sangat ditentukan bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita terhadap karyanya di salib itu. Nah, saudaraku, bagian kedua kita belajar prinsip dasar dari kematian Kristus. Saudara, tiap-tiap usaha mengetahui kematian Yesus Kristus harus disoroti, dilihat melalui cerita-cerita dari penyaliban itu sendiri. Ada 3 aspek yang kita lihat. Yang pertama, dari segi peran manusia. Dari segi peran manusia, manusia memilih menolak Kristus. Yang kedua, pengkhianatan manusia. Yang ketiga, manusia justru membunuh Yesus. Yang kedua, dari segi peran Yesus Kristus. Kita melihat di sini yang pertama, penyerahan secara total. Ya. Jadi bukannya mati tidak berdaya. Bukannya Yesus tidak sanggup turun dari salib. Kalau beliau mau turun, bisa turun. Ketika orang-orang menghina, melecehkan, ketika beliau disalib, kalau benar kamu anak Allah, silakan turun dari salib itu. Yesus kalau mau turun, bisa. Tapi dalam hikmatnya, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dosa, Yesus harus mati di salib. Karena tanpa ada kematian, maka tidak ada pengganti dosa, tidak ada penebusan dosa. Jadi ketika Yesus disalib, bukannya Yesus tidak sanggup turun dari salib. Ia bisa menghidupkan orang mati.
Dia bisa menghentikan badai, angin ribut, dan sebagainya. Tentu Yesus sanggup melepaskan dirinya dari salib. Namun, saudara, dia rela menyerahkan dirinya di tengah-tengah kejayaan hidup, di tengah-tengah popularitas yang sudah begitu hebat atas dirinya. Ya, orang-orang mengenal, orang-orang mengagumi, orang-orang menyanjung. Kalau kita lihat ketika mau masuk ke Yerusalem, disambut dengan teriakan Hosana, Hosana. Tetapi Yesus menyerah secara total. Itu dari segi peran Yesus yang pertama. Yang kedua, Yesus menerima cawan pahit. Saudara, cawan ini adalah penderitaan yang demikian berat. Yesus harus menanggung penderitaan itu demi untuk saudara dan saya yang berdosa. Cawan itu berisi kematian, dicampur dengan sengsara, diaduk dengan salib. Ketika di Getsemani beliau berdoa, "Bapa, kalau boleh, lalukan aku dari cawan penderitaan ini." Tapi beliau tutup dengan satu pernyataan, "Kalau memang itu menjadi kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu." Yang ketiga, dari segi peran Allah, telah dinubuatkan sejak awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah berkata, "Di manakah kau Adam? Di manakah kau Hawa?" Kasih Allah, kasih mencari. Jadi 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Nabi Musa menulis pernyataan ini yang disebut dengan proto-evangelium dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu yang kedua, puncak pernyataan kasihnya. Kasih yang sulit dimengerti karena amat dalam, amat lebar, luas dan tinggi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu kita yang ketiga, puncak program Allah bagi keselamatan manusia, yaitu salib, kematian Yesus. Nah saudara, kita akan coba meneliti kembali apa arti kematian Yesus Kristus itu bagi kita. Saudara, untuk mengerti dengan tepat arti dari kematian Yesus Kristus, seorang teolog dari Dallas Theological Seminary, yaitu John F. Walport, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Ada 15 hal. Pertama, kita lihat gafirat. Kata gafirat itu dari bahasa Ibrani kaporet. Ini merujuk kepada tutup pendamaian atau tutup pembersihan, yaitu tutup dari tabut perjanjian di ruang maha suci, kemah tabernakel yang terbuat dari emas murni yang melambangkan penebusan dosa. Kata gafirat itu berarti menutupi, menudungi, yaitu menyelubungi dosa sehingga tidak kelihatan. Saudara, dalam teologi sekarang, teologi kekinian, kata gafirat digunakan untuk menyatakan semua yang dicapai oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya dalam arti teknisnya lebih luas daripada konsep perjanjian lama tersebut. Malah dalam perjanjian baru kata gafirat ini sudah tidak dipergunakan lagi, saudaraku. Nah saudara, penebusan dosa itu merupakan doktrin yang menggambarkan bagaimana manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Dalam teologi Kristen, penebusan itu merujuk kepada memaafkan atau mengampuni dosa melalui kematian Yesus Kristus dengan penyalibannya yang pada akhirnya memungkinkan adanya perdamaian antara Allah dan manusia. Saudaraku, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Ini menyampaikan kepada kita sebuah fakta yang penting dalam hidup ini, yaitu bahwa manusia tidak mampu menghapus dosanya sendiri. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa menebus dosa mereka. Dosa mereka dapat ditebus dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam perbuatan baik. No, kata Alkitab, semua manusia telah berbuat dosa. Namun firman Tuhan dengan jelas
mengajarkan kepada kita bahwa dosa hanya dapat dihapus oleh Allah sendiri. Karena dosa apapun ya yang kita lakukan merupakan dosa terhadap Allah. Dan akibat dosa itu adalah maut. Jadi tidak akan mungkin kita bisa mengatasi masalah dosa kita. Dengan adanya kematian Yesus di salib, itu membuat kita, ya, memampukan kita untuk menyelesaikan permusuhan kita dengan Bapa. Karena dosa itu mendatangkan murka Allah. Bapa marah, Bapa murka. Namun kematian Yesus itu memuaskan hati Bapa. Sehingga kita ada akses untuk datang kepada Bapa. Dalam Ibrani 10 ayat 19, darah Yesus memungkinkan kita bisa datang kepada Bapa. Yang kedua, penanggungan hukuman dosa. Penanggungan hukuman dosa, kematian Yesus diartikan sebagai tindakan menanggung hukuman dosa. Manusia berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi melalui kematian Yesus di salib, ya Tuhan Yesuslah yang menanggung hukuman itu. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib menyelesaikan, karena Yesus menanggung dosa kita. Yang ketiga, pengampunan, forgiveness. Ini merupakan tindakan Allah terhadap orang berdosa, dihapuskan atas dasar adanya kepuasan di pihak Allah. Yang keempat, kesalahan. Ya, kesalahan yang fatal oleh karena dosa sudah diampuni oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dalam pengertian umum, sering dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum moral saja, tetapi bagi Allah itu merupakan dosa. Yang kelima, keadilan, justice. Pengembalian yang tepat yang harus diberikan, baik berupa pahala maupun hukuman. Yang keenam, pembenaran, justification. Pembenaran adalah tindakan yang bersifat hukum dari Allah, yang mengatakan seorang itu benar dengan memberikan kepada orang itu. Yang ketujuh, hukuman, penalti. Dalam kasus Tuhan Yesus, penderitaannya adalah menuntut pengadilan, yaitu bersifat mewakili. Dan nilainya tidak terbatas, serta cukup untuk membayar hukuman dan dosa-dosa seluruh dunia. Luar biasa. Yang kedelapan, jalan pendamaian. Kematian Yesus sebagai jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Permusuhan karena dosa sudah didamaikan. Kepuasan dari seluruh tuntutan Allah yang adil mengenai hukuman atas orang berdosa melalui tindakan penebusan oleh kematian Yesus di kayu salib. Kesembilan, tebusan, ransom. Harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus kepada Allah dalam memberikan penyelamatan perkara sehingga Allah merasa puas. Kesepuluh, pendamaian, rekonsiliasi. Ya, tindakan pendamaian, rekonsiliasi dalam keselamatan seorang yang percaya kepada Yesus adalah penerapan kematian Yesus kepada orang itu oleh kuasa roh yang mengubah statusnya dari sebagai seorang yang dimurkai oleh Allah menjadi orang yang diterima sepenuhnya oleh Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Yang ke-11, pemberian ampun, remission. Ya, remisi begitu ya. Jadi pemberian ampun berarti mengusir dosa. Dalam arti mengampuni, memaafkan, dan membebaskan dari hukuman yang harus dijalani. Yang ke-12, penebusan. Penebusan atau redemption. Pembayaran harga yang dituntut oleh Allah. Yang suci bagi kelepasan orang yang percaya dari penindasan dan beban dosa. Ada 3 kata Yunani ketika kita bicara tentang penebusan. Yaitu agorazo, ex agorazo, dan lutruh. Oke, saya lanjut. Yang ke-13, kebenaran. Ya, konsep dasar dari kebenaran itu adalah menyesuaikan atau menyelaraskan diri.
Dengan apa? Dengan standar moral, terutama standar dari kebenaran Allah itu sendiri. Yang ke-14, penyucian, sanctification. Dalam arti yang luas, penyucian adalah tindakan Allah yang memisahkan seseorang atau sesuatu bagi penggunaan suci. Karena Allah itu suci, Allah tidak mungkin menyatu dengan dosa, karena perlu ada penyucian. Sehingga dalam penyucian itu kita berubah status kita menjadi orang yang suci, orang kudus, karena kita terima Yesus. Namun kita tidak boleh puas hanya menerima status, kita harus memiliki pengalaman penyucian. Itu namanya experience, sanctification. Sampai nanti ketemu Tuhan, sempurna kesucian kita. Yang ke-15, kepuasan. Kristus mati sebagai pengganti bagi orang yang berdosa di kayu salib untuk keselamatan mereka yang percaya kepadanya. Kematiannya adalah sempurna yang dapat memuaskan hati Allah. Karena satu-satunya jalan untuk mengatasi dosa manusia hanya lewat salib. Dan Bapa di sorga puas. Nah, saya coba untuk memberikan sedikit pemahaman lebih dalam lagi tentang arti kematian Yesus. Ada 3 hal yang rencana Allah perlu diterima. Nah, saudara, bagi kitalah ya Yesus mati. Yesus tidak perlu mati seandainya bukan karena dosa-dosa manusia. Ia sendiri tidak berdosa. Kita lihat misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 dalam versi terjemahan lama. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita, supaya kita ini akan menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Lalu 2 Korintus 5 ayat 15 dalam versi terjemahan baru. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita bisa bandingkan, tadi sudah kita baca Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32 dan 33. Yang kedua, jalan keselamatan ini adalah pekerjaan Allah sendiri. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan Allah sendiri. Ini bukan pekerjaan manusia. Karena Kristuslah satu-satunya yang sudah menempuh jalan kematian yang membawa pada kehidupan. Jadi itu secara sempurna. Itulah sebabnya dialah, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar itu tidak ada jalan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, rencana dan usaha Allah yang sempurna dilaksanakan oleh Yesus Kristus itu harus diterima jika manusia ingin mendapatkan hidup kekal. Kematian Yesus Kristus tidak secara otomatis merubah status dan kondisi kita. Yesus tidak dapat menyelamatkan kita terpisah dari tanggung jawab dan tanggapan kita terhadapnya. Jadi perlu kita responi. Nah, sekarang satu bagian terakhir dari pembahasan kita tentang penderitaan dan kematian Yesus, tentang salib. Tempat salib dalam perjanjian baru. Coba kita lihat ini. Ya, kurang lebih 1/4 dari kitab Injil itu membicarakan tentang salib, hal salib. Injil-injil itu sekaligus di samping menunjukkan fakta sejarah dan kematian Yesus Kristus menunjukkan juga arti atau maksud yang terkandung di dalam kematian itu. Khotbah-khotbah orang-orang Kristen yang mula-mula menunjukkan adanya perhatian kepada kematian Kristus. Peristiwa penyaliban dan kematian Yesus ini dapat kita jumpai di mana-mana di dalam perjanjian baru. Berapa ayat coba kita lihat. Pertama, Galatia pasal 6 ayat 14. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Satu ayat lagi, 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Dari dua ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bagi Rasul Paulus, salib itu adalah kemegahannya. Ironi dari pernyataannya itu adalah bahwa salib dan penyaliban tidak disinggung dalam kalangan berpendidikan di dunia Yunani Romawi. Kenapa demikian? Karena salib itu merupakan simbol penghinaan, penderitaan, dan kematian. Penyaliban dicadangkan untuk para budak dan para penjahat paling kejam. Meski salib Yesus itu adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi, dalam hal ini Yunani. Namun salib satu-satunya hal yang Paulus patut banggakan baginya adalah salib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 24. Saudara, dalam perjanjian baru, kematian Yesus lebih banyak dijelaskan daripada kebangkitan Yesus. Meskipun demikian, 2 minggu lagi kita akan bahas itu tentang kebangkitan. Walaupun demikian, kedua peristiwa itu baik kematian dan kebangkitan sama-sama pentingnya, saudara. Masalahnya ialah bahwa salib lebih sulit untuk dijelaskan dan sulit diterima oleh manusia. Juga oleh karena kematian itu berhubungan dengan kondisi buruk manusia, yaitu dosa. Salib sulit dijelaskan. Kebangkitan Yesus hanya diumumkan begitu saja oleh saksi-saksi yang melihat tanpa suatu upaya, suatu usaha pembelaan. Kematian Yesus menuntut suatu penjelasan panjang lebar untuk membela dan menyatakan artinya. Karena kematian Tuhan Yesus sulit dijelaskan hanya dengan beberapa statement, beberapa pernyataan saja perlu dijabarkan secara akurat. Alasan lain, saudaraku, mengapa perjanjian baru lebih banyak menjelaskan tentang kematian Yesus daripada kebangkitan Yesus adalah karena penyaliban adalah sulit diterima oleh akal manusia. Bagi dunia, bagi manusia, inilah apa yang dinamakan skandal. Skandal salib, yaitu peristiwa keji yang sangat-sangat memalukan. Suatu kegagalan hidup. Ya, suatu kegagalan hidup rupanya dari seorang yang ternama yang disebut dengan Yesus. Ini skandal di mata orang yang begitu sulit untuk percaya. Bahkan bagi murid-murid ini sebagai sesuatu yang bikin mereka terkejut dan sulit diterima. Ya, pada waktu Yesus disalibkan terlihat sekali dalam sikap respon mereka. Misalnya dalam Matius 27 ayat 40-42. Yesus diejek. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Salib itu ada kebodohan belaka. Inilah cara hidup yang ditolak oleh setiap manusia. Artinya tidak menarik bagi manusia. Sehingga memerlukan banyak penjelasan. Manusia pada umumnya ingin menerima kesenangan, keberhasilan, kesuksesan. Sehingga tidak sulit menerima kebangkitan Yesus. Jalan yang ditempuh oleh Yesus yaitu mati dan hidup. Tidak menarik dalam akal, dalam perasaan, dan keinginan manusia. Dibaptiskan dalam kematian Yesus yang diungkapkan dalam Roma pasal 6 ayat 3. Tidak merupakan cara hidup yang menarik. Ya, itu yang dapat kita pelajari selaku kiranya dengan tema ini penderitaan dan kematian Yesus semakin menggugah kita bisa memaknai apa arti kematian Yesus bagi kita. Ya, sampai jumpa lagi Jumat mendatang dengan tema yang menarik. Apakah Yesus memiliki potensi untuk berdosa? Tema itu akan kita bahas, sesuatu yang menarik. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini boleh menggugah kami untuk sungguh-sungguh ya dapat memahami apa arti kematian Yesus bagi kami. Terima kasih, biar kami boleh digugah semakin kami percaya bahwa tanpa ada kematian maka tidak ada kehidupan. Biar kami betul-betul sungguh-sungguh menempatkan Engkau Yesus sebagai Tuhan kami
dan Juru Selamat pribadi kami. Memberkati setiap saudara kami yang sudah mengikuti kelas kami ini. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.